Alhamdulillah wa syukrulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu, lalu Adam menerima mir rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat. Fataba alaihi, lalu ia beri tobat atasnya. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dialah, at-tawwabu, penerima tobat, ar-rahim, dan penyayang. Fatalaqqa Adamu, lalu Adam menerima mir rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kalimat. Fataba alaihi, lalu ia beri tobat atasnya. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dialah, at-tawwabu, penerima tobat, ar-rahim, dan penyayang. Para ibu yang sama hadir di majelis ini, kita akan memahami secara tafsir dari satu ayat yang pendek ini. Mungkin kita sering mendengar, malah sering membaca ayat yang ini. Cuma besar kemungkinan tidak sedikit orang yang membaca ayat yang ini tapi tidak paham dan tidak mengerti maksud ayat ini. Kita akan coba memahami sesuai apa yang dijelaskan oleh para ahli tafsir berkaitan dengan ayat ini. Para ulama ahli tafsir menjelaskan mengenai kisah Adam alaihissalam yang tinggal di surga. Ada yang tahu berapa lama Adam tinggal di surga? Ada yang tahu? Adam tinggal di surga sebelum Adam diusir oleh Allah ke bumi. Di dalam satu riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Humaid dalam kitab tafsirnya, Anil Hasan, dari Al Hasan, qala, beliau mengatakan, labisa Adam fil jannah, Adam tinggal di surga saatan, satu saat min naharin, dari yang namanya siang. Siang itu berapa jam? Berapa jam? 12. Adam tinggal di surga itu saatan min naharin. Terhitung beberapa saat kalau dihitung dari jumlah satu hari. Tilka sa'ah, yang satu saat itu, yang beberapa saat dari satu hari di sana, salasuna wa mi'atu sanatin. Hitungannya 350 tahun min ayyamid dunya, dari hari-hari di dunia ini. Jadi Adam waktu itu dengan Hawa tinggal di surga tidak lama. Menurut perhitungan hari di sana. Cuma beberapa saat saja. Yang pada saat itu Adam tinggal di surga selama 350 tahun
yang itu saatan cuma beberapa waktu saja dihitung dari satu hari. Kenapa? Satu hari di sana sama dengan berapa? 1000 tahun di sini di dunia. Makanya Adam 350 tahun di sana itu cuma beberapa saat saja. Tidak setengah hari, tidak. Cuma beberapa saat saja. Yang nanti dalam kitab-kitab tafsir, Adam diusir oleh Allah dari surga ke bumi karena Adam melanggar larangan Allah. Yaitu mendekati pohon di surga. Pohon apa katanya? Huldi. Dari siapa itu Bu? Kita tahu pohon huldi? Dari siapa? Ti guru SD. Apa betul itu buah huldi? Gak ada Bu. Ini nih kita nambah ilmu. Tanya guru SD. Yang dulu ngajar kepada kita bahwa yang dimakan Adam di surga itu buah huldi. Gak ada. Yang ada ya anggur, gandum. Itu yang diterangkan oleh para ahli tafsir di surga. Jadi bukan buah huldi. Cuma setan membujuk Adam. Ya. Setan membujuk Adam untuk memakan buah itu. Diiming-imingi dengan khuldun. Kelanggengan. Karena setan mengatakan, wahai Adam, maukah engkau tinggal di surga selama-lamanya? Bahasa Arabnya kholiduna. Ya, mau enggak? Karena kalau kamu makan buah itu, muhalladuna fil jannah, kamu akan tinggal terus-terusan di surga. Gak akan pernah keluar dari surga. Ini penipu, si setan itu menipu Adam. Kenapa kamu tidak boleh makan buah itu? Karena kalau kamu makan buah itu, kamu akan tinggal abadi di surga. Bahasa Arabnya apa? Kholidina. Nah, orang mengira-ngira, oh kalau begitu buah itu namanya buah huldi. Ah, itu. Buah kelanggengan. Dari mana itu? Dari tafsir? Bukan. Itu hanya tebak-tebakan manusia saja. Ternyata saya baca di tafsir-tafsir manapun gak ada yang menerangkan bahwa buah itu buah huldi, gak ada. Malah Bu ada ini biar pantas gitu, biar pas. Kalau laki-laki katanya ada yang eta teh cenah lantaran memang buah huldi dikira-kira. Ya. Yang ada di dalam tafsir gak ada satupun tafsir menerangkan bahwa itu buah huldi, bukan. Gak ada. Cuma buah itu kalau dimakan oleh Adam, kamu akan tinggal terus di surga. Langgeng, kholidin. Disebut buah huldi. Ya, makanya saya tadi tanya, buah huldi dari siapa? Ti guru SD. Gitu. Kalau kita ngaji tafsir gak akan ada Bu. Gak ada diterangkan seperti itu, gak ada. Nah, ketika Adam makan buah itu, maka Allah mengusir Adam. Dan menurut para ahli tafsir, Adam digoda oleh iblis yang masuk rahang ular. Karena ke surga iblis tidak bisa masuk. Oleh karena itu iblis meminjam ya, atau iblis ikut kepada ular dan masuk di rahang ular. Dan ular itu diterangkan oleh para ahli tafsir, ular yang berkaki 4 kal jamal seperti unta. Bu, kira-kira ibu berpikir ular apakah hari ini yang berkaki? Ular apa? Ular apa yang berkaki? Ular naga. Benar ya Bu? Lihat ular naga. Ada kakinya? Itulah gambaran ular yang di surga. Karena dulu ular itu berkaki 4. Kal jamal seperti unta.
karena ular itu membawa iblis ke surga dan menggoda Adam, maka ular itu dihukum oleh Allah dengan dihabiskan kakinya. Sampai dia mesti berjalan dengan perutnya. Itu kisah nanti Bu, tapi panjang begitu. Nanti lagi. Dan kalau ibu baca di tafsir-tafsir, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari semua menerangkan seperti itu. Makanya saya dibikin heran, kok ada yang menerangkan buah huldi ya, begitu. Dari mana? Ternyata saya cari-cari, nggak ada keterangan satu pun yang menerangkan itu, nggak ada. Ya ini tambah ilmu saja. Nah begitu Adam tinggal di surga berapa? 350 tahun, maka Allah mengusir Adam dari surga. Dengan kalimat di Quran ini, ihbitu ba'dukum li ba'din aduwun. Jadi yang diusir dari langit ke bumi itu, satu Adam dan Hawa, kedua iblis setan, ketiga termasuk ular yang membawa iblis ke surga. Makanya bahasanya di Quran, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din aduwun, maka satu sama lain di antara kalian jadi musuh. Makanya ada yang menerangkan boleh membunuh ular. Dari sini asalnya. Karena ular yang menjadikan penyebab Adam diusir dari surga ke bumi. Makanya ada para ulama yang menyebutkan ada yang boleh dibunuh ya. Ular, tikus, kemudian anjing gila. Kenapa seperti itu? Karena kisahnya yang mencelakakan Adam dan Hawa di surga itu adalah ular yang berkaki 4 itu. Nah kemudian Allah menyebutkan ba'dukum li ba'din aduwun. Kamu manusia, anak Adam dengan anak iblis, setan, dan ular, ba'dukum li ba'din aduwun, satu sama lain bermusuhan. Ini dalam bahasa surat Al-Baqarah ayat 36. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim dan riwayat An-Nasa'i menyebutkan Adam diusir dari surga hari apa? Ada yang tahu? Hari Jumat. Berdasarkan hadis ya, riwayat Muslim dan An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tola'at fihi syamsu yaumal jumu'ati. Sebaik-baik hari yang pada hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat ini Adam dicipta. Satu. Kenapa Jumat itu mulia? Karena Adam dicipta hari Jumat. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumat juga Adam dimasukkan ke surga. Hari Jumat. Wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Adam diusir dari surga. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Dan Rasul menyebutkan wala taqumus sa'ah illa fi yaumil jum'ah, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Karena Nabi tidak menjelaskan, Allah pun tidak memberitahu Jumat yang mana. Yang jelas kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Inilah makna bahwa hari Jumat itu yaumu khairin atau khairu yaumin, sebaik-baik hari. Nah lalu Nabi menjelaskan ketika menentukan hari baik, Yahudi memilih hari baik bagi mereka Sabat, Sabtu teh cek urang. Wan Nasoro yaumal ahad, sedangkan orang Nasrani memilih hari baik bagi mereka adalah hari Ahad. Lain minggu Bu, Ahad. Jadi itu nage Ahad. Ya, kenapa? Karena Ahad itu hitungan ke satu. Ahad,
Isnin hari kedua, Sulasa hari ketiga, Arbi'a. Asal nama Arbi'a lain Rebo teteh. Arbi'a hari keempat. Al-Khamis hari kelima. Jadi itu hitungan. Dari sananya hari Ahad. Nah, Nabi menyebutkan umatku dipilihkan Allah untuk menetapkan hari terbaiknya adalah Jum'ah. Dan hari ini ya, Jumat, Sabtu, Ahad nanti di surga pun ada. Jadi tetap nama hari itu di surga juga begitu. Jumat, Sabtu, Ahad. Jadi tidak rubah jadi Minggu, tidak. Ya, Minggu itu hari ini saja di dunia. Di akhirat nanti Ahad, bukan Minggu. Nah, kemudian Imam Ibnu Hatim menyebutkan di mana Adam turun. Jadi Adam dengan Hawa diusir, lalu Allah menurunkan dari surga ke bumi. Di bumi belahan mana? Ya, di bumi asri. Nah, gitu. Kita tidak tahu ya. Wallahu a'lam. Di bumi asri di mana ini Adam turunnya? Imam Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Umar qala uhbita Adam. Adam diusir dan diturunkan dari surga dan ia turun di sofa. Wahawa bil marwah, sedangkan Hawa di marwah. Ibu kalau ke sana, ini yang saya tidak paham sampai hari ini. Di sana kan ada sepeda, Bu. Di sana konon katanya ini sepeda Adam dulu. Ngabohong beak ti karep. Apa zaman Adam sudah ada sepeda? Ibu kalau ke sana itu di pinggir jalan ada sepeda, Bu, sepeda tua begitu. Katanya itu sepeda yang dulu ditunggangi Adam begitu. Bohong itu. Ternyata di daerah suci saja di sana nu ngabohong maloba kamu diurang. Di sana kan ada yang di Mahmud itu begini. Itu wadul semua, Bu. Bohong semua. Gak ada yang benar itu. Kenapa? Ya saya orang sana lebih tahu. Ya. Nah, di sana pun ada, Bu, seperti itu. Ternyata Nabi SAW menjelaskan Adam diusir ke dunia. Lalu Ibnu Umar menyatakan Adam diusir dan Adam turun di sofa sedangkan Hawa turun di marwah. Makanya ada syariat Ibrahim alaihi salam yang disebut milah, ada yang disebut apa? Sa'i. Dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan patalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Lalu Adam menerima patalaqqa Adamu. Lalu Adam menerima dari Tuhannya kalimatin, beberapa kalimat untuk melakukan tobat. Kalau kita bertobat kepada Allah, baca apa, Bu? Istighfar. Lalu mengucapkan apa setelah istighfar? Nah, ini nih. Coba di sini perhatikan, ada etika untuk kita sebagai ibrah. Adam ketika melakukan kesalahan dan diusir ke bumi, Adam bertobat kepada Allah. Lalu Allah mengajarkan beberapa kalimat kepada Adam. Apa kalimatnya? Karena nanti anak Adam kalau bertobat harus mengucapkan itu seperti bapaknya, yaitu Adam. Qila inna hadhil kalimat mupassaratun biqaulihi ta'ala. Nah, sesungguhnya kalimat-kalimat yang diajarkan Allah kepada Adam itu ditafsirkan dengan firman Allah yang lain, yaitu di surat Al-A'raf ayat 23. Ini tafsirnya. Kalimat yang dimaksud di sini, Allah mengajarkan beberapa kalimat kepada Adam. Kalimat apa? Nah, lalu ditafsirkan dengan surat Al-A'raf ayat ke-23. Qala
Adam dan Hawa berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, zolamna, kami telah melakukan kedoliman, anfusana, terhadap diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami berdua, wa tarhamna, dan tidak mengasihi kami berdua, lanakunanna minal khasirin, pasti kami berdua akan menjadi manusia yang rugi. Ada Bu di surat Al-A'raf ayat berapa? 23. Ini namanya tafsir al-ayah bil ayah. Nafsirkan hiji ayat ku ayat sejen. Ini surat Al-A'raf ayat 23 menjadi tafsir bagi ayat di surat Al-Baqarah ayat 37. Kalimatin di sini adalah kalimat yang diajarkan Allah kepada Adam ketika mau bertobat. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kemudian Adam juga mengatakan, nah ini ketika Adam bertobat kepada Allah, maka Adam pun berkata di hadapan Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, khoti'ati allati akhto'tu syai'un katabtuhu alayya qabla an takhluqani. Nih bagus Bu. Kata Adam, ya Tuhan kami, aku melakukan kesalahan dan kesalahan itu telah Engkau tetapkan sebelum aku dicipta. Saya ulang. Bagus sekali ini. Ya Rabbi, kata Adam, wahai Tuhanku, khoti'ati allati akhto'tu. Kesalahan yang aku lakukan itu, syai'un katabtahu alayya. Sesuatu yang engkau tetapkan bagiku. Bisa dipaham? Kalau orang melakukan kebaikan, itu ketetapan Allah baginya. Seperti orang melakukan kesalahan dan dosa, itu pun ketetapan Allah. Bu, ari jalma doraka tete takdir atau naon? Jelema orang melakukan dosa, itu takdir bukan? Takdir bukan? Ya, takdir bukan? Lalu orang melakukan kebaikan, itu takdir bukan? Nah ulangnya. Nu nyaho teh takdir teh mun jalma teu damang eta takdir kitu nya. Lamun jalma cager, takdir. Nah, kalau orang melakukan kebaikan, takdir bukan? Orang melakukan kejahatan, itu takdir? Nah, kedah ngaos teh eta. Ya. Kenapa? Ini Adam menyatakan, ya Rabbi, khoti'ati allati akhto'tu syai'un katabtahu alayya qabla an takhluqani. Ya Allah, kesalahan yang aku lakukan itu sesuatu yang Engkau tetapkan kepadaku sebelum aku dicipta. Bisa paham? Berarti orang melakukan kebaikan itu ketetapan Allah terhadap dirinya. Sebagaimana orang melakukan kejahatan, itu juga takdir Allah yang ditetapkan terhadap dirinya. Oleh karena itu Adam mengatakan, qala bal syai'un katabtuhu alaika qabla an tahluqaka. Jadi ketika Adam ngomong seperti itu, Allah menjawab. Allah menyatakan, bal syai'un katabtuhu alaika. Itu sebenarnya ketetapanku yang aku tetapkan kepadamu. Qabla an ahluqaka, sebelum aku menciptakanmu. Bayangkan, begini. Ini agak sulit dicerna. Tapi kalau kita ngaji harus mengerti. Setiap
yang Allah ciptakan sudah Allah tetapkan kodo dan kodarnya 50.000 tahun sebelum dia dicipta. Kan begitu ya di hadis riwayat Ahmad. Allah menetapkan orang itu berapa usianya, di mana meninggalnya, dengan cara apa. Ini kodoknya. Kemudian dia akan sa'idin, ya, bahagia atau sengsara, sudah ditetapkan dengan ketetapan Allah. Sampai ia akan kaya dan sengsara sudah ditetapkan oleh Allah. Inilah makna Allah berfirman, syai'un katabtuhu alaika qabla an akhluqaka. Wahai Adam, sebenarnya sesuatu yang kamu lakukan sudah aku tetapkan sebelum kamu dicipta. Qala, kata Adam, pakama katabtahu alayya faghfirli. Kalau ketetapan itu sudah ditetapkan engkau untukku, maka tidak ada jalan lain kecuali ampunkan aku. Saya ulang, ini sulit dicerna. Orang melakukan kejahatan, itu takdir Allah. Takdir Allah itu. Sehingga dengan ketetapan Allah itu, makhluk Allah wajib bertaubat dan minta maaf. Bisa paham begitu? Karena tidak bisa menghindari sesuatu yang telah Allah tetapkan. Seperti kita sakit, kita sehat, kita kaya, kita sengsara, kita jadi ahli surga, jadi ahli neraka. Itu sudah ditetapkan Allah. Lebih bingung lagi. Lebih bingung lagi. Ah cenang kede motong ngaji ku sadusen kalah liur ngaji teh. Sigana mah liur bawa ti imah. Ya, liur bawa ti imah. Dari pengajian mah teu diajar liur. Teruskan Bu, biar paham. Ada seorang pencuri yang ditangkap oleh Umar Ibnul Khattab. Ini pencuri cerdas dan pintar. Begitu dia mencuri, ditangkap oleh Umar, lalu Umar mengatakan potong tangannya karena dia mencuri. Lalu dia menghadap kepada Amirul Mukminin, ya Umar, bukankah aku jadi pencuri itu sudah ditetapkan Allah? Sebagaimana engkau jadi khalifah dan itu ketetapan Allah. Benar gak begitu? Balikan deh. Eta bangsat maling katewak ku Umar. Potong leungeunna hiji. Ai ceuk eta bangsat, ya Amirul Mukminin, bukankah aku jadi pencuri itu ketetapan Allah? Takdir Allah. Sebagaimana Allah mentakdirkanmu jadi khalifah. Cik salah teh ta omongan bangsat nu eta. Gitu. Tah bangsat pinter teh gitu. Kenapa? Kalau engkau ditakdirkan Allah jadi Amirul Mukminin, Allah pun mentakdirkan aku jadi pencuri. Kenapa aku mesti dipotong tangan? Nah, lalu Umar mengatakan, potong dua tangannya. Potong dua tangannya. Satu tangan karena dia mencuri, satu tangannya lagi karena dia berdusta atas nama Allah, atas nama takdir. Tak bakiliur dewa ieu tah. Kenapa? Dia mengatakan, aku jadi pencuri takdir Allah. Nah, begitu ya. Lalu Umar mengatakan, potong dua tangannya. Satu tangan karena dia mencuri, satu tangan lagi karena dia mengatasnamakan takdir. Nah, teruskan sekarang. Ketika Umar menyatakan potong dua tangannya, Umar mengajarkan kepada kita. Ketika kita ditakdirkan Allah untuk punya takdir buruk, kenapa kamu tidak berusaha pindah ke takdir baik? Tah eta, Bu. Sabab ibu sakit, takdir Allah yang buruk. Tapi
Di sisi lain Allah menetapkan takdir baik bagi ibu. Apa? Sehat. Kenapa ibu tidak berobat sampai ibu sehat? Ini yang diajarkan Umar kepada kita. Kita tidak pasrah kepada takdir, tidak. Berusahalah untuk pindah dari takdir buruknya Allah kepada takdir baiknya Allah. Orang berbuat baik, takdir Allah. Orang berbuat jahat, takdir Allah. Bukankah kamu diajari oleh Rasul melakukan kejahatan neraka akibatnya, melakukan kebaikan surga akibatnya? Kenapa kamu masih melakukan kejahatan? Gitu. Kalau kamu ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan kejahatan, kamu tahu nggak jahat itu neraka? Kenapa kamu tidak berusaha berpindah dari takdir buruk ini ke takdir baik sampai kamu masuk surga? Saya paham begitu? Halus pisan dia. Pelajaran bagi kita. Karena Allah sudah menetapkan sesuatu, tapi ingat, kita diperintahkan untuk ikhtiar berusaha dari takdir buruk kepada takdir baik. Ari bodoh takdir? Takdir. Ari pinter? Takdir. Abdi mah dageus takdirna jadi jalma bodoh. Batur ngaraji oge moal kababawa bener abdi mah cicing we. Dina bodoh. Bener? Salah. Kenapa? Kalau tahu bodoh itu takdir Allah dan pinter pun takdir Allah, kenapa kamu tidak mau belajar sampai kamu berpindah dari takdir buruknya Allah kepada takdir baiknya Allah? Gitu. Nah, inilah fungsinya ikhtiar. Ya. Abdi mah gering calik we berobat moal abdi mah dageus ditakdirkeun Allah. Geletuk teh maut qaidun. Ya. Syahid bukan syahid, syahid. Dia itu mati dengan ulah dirinya. Bisa paham begitu? Padahal kematian itu sudah ditetapkan Allah. Tapi ketika ia tidak ikhtiar untuk berobat, maka ia ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang pasrah takdir. Gak boleh. Karena manusia diwajibkan untuk ikhtiar. Nyata abdi mah ngaji teh hayang pinter we. Tuh pinter-pinter. Eureun ngajina. Jangan. Eta cacak ngaji wae. Tuh pinter-pinter. Komo teu ngaji. Siapa begitu? Kenapa? Bodoh dan pinter itu sudah ditetapkan Allah sebagai takdir kita. Tapi ketika kita diam dalam takdir bodoh, tidak mau berusaha tolab ilmu, maka kita ditetapkan pasrah terhadap takdir. Dan ini madmu, terlarang dalam agama. Rese geuning ngaju tanya. Makanya kita datang ke pengajian bukan harus pintar, bukan. Kita melaksanakan kewajiban kita ikhtiar tolab ilmu. Anapun ke geus tolab ilmu aya nu pinter, aya nu henteu, geus ditetepkeun ku Allah. Tapi pahala kita sudah punya, begitu. Bu, semua yang ngaji pintarnya sama enggak? Enggak, Bu. Aya cenah abdi mah nyeta unggal ngaji teh abdi mah teu ngarti-ngarti. Init belet balik belegug ngaji teh. Gitu. Ada kan gitu? Ada. Jangan berhenti ngaji karena ngaji itu bukan untuk pinter. Bukan. Bu, ngaji itu bukan untuk pinter. Tapi ngaji itu melaksanakan kewajiban perintah Allah. Utlubul ilma. Carilah olehmu ilmu. Geus di teangan aya nu meunang ilmu na teh anu henteu. Bukan urusan kita. Nah, makanya ketika Adam ditetapkan oleh Allah untuk melakukan satu dosa, maka Allah menetapkan kepada Adam untuk ikhtiar membebaskan diri dari dosa itu. Dengan cara apa? Bertobat. Tak penting nama. Jadi ketika kita sudah melakukan kesalahan, jangan tinggal diam. Ada kewajiban yang harus kita lakukan, bertobat, minta ampun. Kepada Allah, kepada sesama, sama, tidak beda. Orang geus ngadolim batur, geus inget teh orang ngadolim batur,
Papa hare we. Jangan begitu. Cepat minta ampun kepada orang yang pernah kita dolimi. Kita melakukan dosa, jangan diam. Cepat kita minta ampun kepada Allah. Karena Allah yang memerintahkan kita menjauhi dosa. Seperti itulah. Seperti yang Adam lakukan. Makanya Allah menyebutkan pataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam minta ampun, maka aku beri taubat terhadap Adam. Ini satu ibrah bagi kita, siapapun yang minta ampun kepada Allah, tidak pernah Allah tidak mengampunkan. Jadi semua dosa yang kita lakukan, lalu kita minta ampun kepada Allah, jaminannya Allah mengampunkan. Cuma saya baca beberapa ayat. Pertama, Allah pernah menyebutkan di surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an, siapa yang melakukan kejahatan, au yadlim nafsah, atau mendolim dirinya sendiri seperti Adam. Summa yastaghfirillah, kemudian ia minta ampun kepada Allah, yadidillah, ia akan mendapatkan Allah ghafurur rahim, pengampun dan penyayang. Ini surat An-Nisa ayat 110, Bu. Ini satu bukti dan dalil, siapapun minta maaf, siapapun istighfar kepada Allah, pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Yakini itu. Sebagaimana Allah mengampunkan Adam. Surat An-Nisa ayat 110 itu, Bu. Ini sebagai dalil bahwa siapapun melakukan dosa, cepatlah minta ampun kepada Allah dan Allah pasti akan mengampunkan. Cuma Nabi menjelaskan ada 3 golongan, sekalipun dia minta ampun kepada Allah, ampunannya ditolak. 3 nih, Bu. Jangan sampai kita masuk di golongan yang 3 ini. Jangan sampai masuk. Pertama, siapa? Orang yang bertobat kepada Allah, malah yang lain mintakan tobat untuknya. Allah tidak menerima tobatnya. Allah sudah menutup rapat-rapat pintu tobat baginya. Siapa orang ini? 1, orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. 1. Ia mah dipangmentakeun pangampura ku jalma sadunya, Allah nutup rapat-rapat pintu tobat baginya. Sudah tidak akan diampunkan. Makanya kita sering berpikir, ibu abdi, bapak abdi, kapungkur, sok kadukun gitu ya. Kemudian meninggal di saat itu. Kita mintakan ampun untuknya sebagai ibadah kita saja. Dan ingat, Allah sudah menyatakan, dia tidak akan pernah aku ampunkan sampai kapanpun. Ini sakit begitu ya. Jangankan kita, Nabi saja, Nabi ya minta ampun untuk ibu dan bapaknya. Allah menolak itu. Karena ibu dan bapaknya dalam keadaan syirkun. Tingkat Nabi, apalagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang tidak akan diampunkan Allah sekalipun orang-orang sekitarnya, manusia sedunia mintakan ampun baginya. Ialah orang yang meninggal dalam perbid'ahan. Hati-hati, Bu. Ini pentingnya kita tolab ilmu. Sampai kita tahu mana sunnah, mana bid'ah. Karena orang yang meninggal di saat melakukan bid'ah, ia sudah tidak dapat ampunan Allah lagi. 2. Kenapa? Orang bid'ah taubatnya terhijab. Amalnya tertolak. Ya, kira-kira mau apa yang diandalkan? Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sekalipun orang itu amal-amal ibadahnya baik menurut kacamata manusia, tapi kalau tidak pas dengan contoh Rasul, maka ia itu tertolak. Bu, ibu sholat 1 malam itu 11 rakaat. 11 rakaat nih.
Salat malam 11 rakaat. Yang paling sering dilakukan Rasul. Sekalipun Rasul pernah 13 rakaat. Boleh. Tapi yang sering dilakukan Rasul 11 rakaat. Lalu ada orang sholat malam semalam suntuk. Tesare-sare. Sholat we terus. Alus tuh. Bagus bu. Bagus. Menurut kita. Betul gak? Bayangkan 11 rakaat bagus alus. Kamu nu saputing jeput. Sholat we tesare-sare. Alus cek jalma. Tapi Nabi menyebutkan bahwa ia itu tidak takwa. Artinya orang yang melakukan bid'ah seperti itu pinari di neraka. Nabi menikah sampai punya keturunan. Ada orang yang tidak mau nikah seumur hidup. Alus we teu kudu mikiran batur. Betul begitu. Tapi Nabi menyebutkan itu adalah bid'ah. Sampai Nabi menyatakan dia itu finnar. Yang ketiga, Nabi saum. Ya, Nabi saum berapa? Yang wajib 1 bulan 1 tahun. Jadi 1 bulan per tahun. Lalu ada orang saum setahun penuh. Terbuka-buka. Alus te. Alus. Cek jelema. Nabi menyatakan pinnari. Ini bahayanya bid'ah. Tapi bid'ah teh nu kitu dek nambahan dek ngurangan tina contoh Nabi nu kitu ngaran bid'ah. Entong nyebut bid'ah kita teu nyunah. Disebut bid'ah mah sok loba nu amek. Ai teu nyunah mah rada leuheung. Yang ketiga, Bu, orang yang tidak dapat ampunan Allah, orang yang mati membawa hak orang lain. Sebelum dia kembalikan hak orang. Punya utang. Dia mati syahid. Tapi dia punya utang. Tidak sempat dibayar waktu hidup. Terbawa mati. Maka syahidnya tidak bisa memasukkan dia ke surga. Eta teh nu mati syahid. Komo nu lain. Karena Nabi menyebutkan. Orang syahid diampunkan semua dosa. Illa dain. Kecuali utangnya. Kenapa? Dia meninggal membawa hak orang yang belum sempat dikembalikan. Makanya Bu, ada sahabat yang Nabi menyatakan masuk neraka karena mengambil 1 jubah dari harta ghanimah. Ada yang ingat siapa namanya? Siapa? Rifa'ah bin Zaid. Ya di kita Rifa'i itu. Rifa'ah bin Zaid. Dia sahabat Nabi, berjamaah dengan Nabi, tolab ilmu dengan Nabi. Tapi ketika di perang Khaybar, dia mengambil 1 jubah harta ghanimah yang belum dibagikan oleh Rasul. Itu hak orang. Dia pakai, begitu perang, terbunuh di medan perang dengan jubah yang dia ambil dari harta ghanimah. Nabi menyebutkan innahu min ahlin nar. Dia itu ahli neraka. Karena tobatnya tidak diterima Allah sebelum hak orang itu dikembalikan. Makanya orang punya utang meninggal Bu, temayar kajian bala-bala hiji moal ka surga. Kecuali dibayarkan oleh ahli warisnya. Karena Nabi menyebutkan nafsul mu'min mu'allaqah bidaini. Jiwa seorang mukmin terhalang, tertutup, terkunci untuk masuk surga. Bidainihi dengan utangnya hatta yukdo sehingga utang itu dibayar terlebih dahulu. Jadi dengan keterangan ini jelas bagi kita. Siapapun melakukan kesalahan. Siapapun melakukan dosa. Cepat-cepatlah minta ampun kepada Allah. Sebagaimana halnya Adam alaihi salam. Dan siapapun minta maaf kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Allah berjanji akan mengampunkan semua yang namanya dosa. Kecuali 3 amal ini. Orang mati dalam kemusyrikan. Orang mati dalam melakukan bid'ah. Dan orang mati membawa hak orang sebelum dikembalikan kepada yang berhak. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi ilmu kepada kita yang benar-benar ilmu itu bermanfaat. Barakallah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-mm. Iya. Mm-mm. Iya, iya. Ngante payu. Coba. Begini Bu, sebenarnya ini kan diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, 3 pemuda yang datang kepada Ummu Salamah. Yang satu menanyakan sholat malam Nabi berapa rakaat. Lalu dia mengatakan, aku akan salat semalam suntuk dan aku tidak akan tidur. Yang kedua, pemuda kedua datang kepada Nabi menanyakan bagaimana Nabi hidup berkeluarga. Lalu Ummu Salamah menyatakan Nabi biasa bergaul dengan istrinya sampai ia punya turunan. Kata orang itu, aku tidak akan pernah nikah seumur hidup dan aku tidak akan pernah mendekati wanita manapun. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Nabi saum 1 bulan dalam 1 tahun yang wajib. Lalu pemuda itu mengatakan, aku akan saum setahun penuh dan aku tidak akan pernah buka. Sampai Nabi menyebutkan, aku orang yang lebih takwa kepada Allah dan aku orang yang lebih takut kepada Allah. Akan tetapi aku nikah sampai aku punya keturunan. Aku sholat dan aku tidur. Aku saum dan aku buka. Inilah sunnahku. Paman rogiba an sunnati palaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukan umatku. Ini satu bukti bahwa dia tidak akan ke surga. Kenapa? Karena dia tidak diakui umat oleh Nabi. Ini bahaya bid'ah. Ya. Jadi sehebat apapun amalnya, kalau tidak mengikuti contoh Rasul, maka itu adalah bid'ah yang Allah menetapkan finnari. Nah lalu, bagaimana orang yang tidak menikah? Karena bukan tidak mau nikah, tapi belum ada jodohnya. Sampai dia meninggal dalam keadaan tua, belum nikah. Wallahu a'lam, dan itu urusan Allah. Yang ditetapkan Rasul bid'ah di sini bukan dia tidak mau nikah karena dia tidak mampu, bukan itu. Dia mampu nikah tapi tidak mau nikah karena tidak mau mengikuti sunnah. Ini yang tidak boleh. Ya, jadi ia mata nikah nate niat nate mung nikah we. Kenapa? Padahal Nabi nikah dan itu harus diikuti. Nggak mau mengikuti Nabi. Ini yang dinyatakan bid'ah. Cukup begitu? Ya. Satu lagi terakhir, mangga. Bisakah takdir yang ditetapkan Allah itu berubah dengan doa, dengan sedekah saja bisa? Saya ulang. Ya. Bisakah takdir yang ditetapkan Allah itu dirubah dengan doa, dengan sedekah saja bisa? Rasul menyebutkan, siapa yang memperbanyak doanya, terus memperbanyak doa, tapi doanya tidak pernah ada yang mustajab satupun. Nah lalu orang itu mengatakan, aku terus berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengijabah. Maka hapuslah pahala doa itu. Satu. Ada lagi orang yang terus berdoa, tapi tidak diijabah wae doa itu. Allah menyebutkan, aku mengijabah doa orang itu dengan salah satu di antara yang 3 ketetapan. Pertama, orang berdoa kepada Allah, Allah mengijabah dengan apa yang ia minta. Hayang beunghar, harita beunghar. Cespleng jika ngadahar oskadon gitu. Hayang beunghar, langsung beunghar. Satu. Kedua, Allah mengijabah doa dan Allah memberi pahala yang menjadi saham di akhirat nanti. Jadi nu dipenta nama teu disokeun tapi jadi saham kebaikan nanti di akhirat. 2. Ketiga, Allah mengijabah doa seseorang dengan cara menyelamatkan dia dari mara bahaya.
Minung ngadua, minung. Gitu. Tadi ijabah wae. Mestinya dia kena musibah, gak jadi kena musibah. Eta teh alatan doa. Jadi semua doa diijabah Allah. Makanya Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Sok ngadoa ka kami. Sakabeh doa ge diijabah ku kami. Cuma kita harus paham, Allah mengijabah doa dengan langsung. Dua, Allah mengijabah doa dengan menabung pahala yang nanti diberikan di akhirat. Ketiga, Allah mengijabah doa dengan menyelamatkan diri orang itu dari mara bahaya. Inilah fungsi takdir berubah dengan doa. Cukup begitu? Mangga. Amin.